Pertanyaan yang terakhir yaitu mengenai metamorfosis pada vertebrata. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu metamorfosis. Nah, metamorfosis sendiri merupakan suatu bentuk dari proses biologi yang dimana seekor hewan itu secara fisik akan mengalami perkembangan biologis setelah dilahirkan ataupun setelah menetas akibat dari perubahan bentuk dan struktur melalui pertumbuhan sel dan berdiferensiasi sel. Umumnya, metamorfosis ini terbagi menjadi dua berdasarkan ada tidaknya stadium pupa dan terbagi dua yakni ada yang sempurna dan tidak sempurna. Lalu berdasarkan sifat pengaturan perubahan tubuh, itu juga terbagi menjadi dua, yaitu ada sifat progresif dan sifat regresif. Contoh sifat regresif ini pada katak terjadi saat berudu katak yang mempunyai ekor panjang dan semua strukturnya mengalami resorpsi. Penutup insang akan menutup dan rongga peribrachia juga akan menghilang. Gigi tanduk yang ada di sekitar mulut akan mengalami penataan kembali dan menjadi gigi-gigi yang terletak pada permukaan rahang, sementara bentuk mulutnya mengalami perubahan. Bumbung kloaka juga mengalami reduksi dan pemendekan. Kemudian beberapa pembuluh darah juga mengalami reduksi termasuk bagian-bagian dari arcus auricusnya. Sedangkan contoh sifat progresif pada kataknya itu adalah perkembangan kaki yang sangat progresif, terutama penambahan ukuran dan perubahan bentuknya. Kaki depan pada katak yang tumbuh berselaput atau operculumnya memecah dan kemudian tumbuh keluar. Kemudian juga telinga tengah mengalami perkembangan dan berhubungan dengan celah paring yang pertama. Membran timpani juga tumbuh dengan baik disokong oleh rawan timpani. Matanya juga terdesak ke arah dorsal kepala dan kelopak mata tunduk. Selain itu juga, lidahnya tumbuh di dasar mulut. Organ-organ yang tetap berfungsi sebelumnya dan sesudah masa lapar adalah kulit dan juga saluran pencernaan. Sehingga kulit berudu itu ditutup oleh dua lapisan epidermis. Sehingga selama metamorfosis terjadi, penebalan pada permukaan akan mengalami penandukan. Oke. Nah, kemudian dari contoh progresif dan regresif tadi, maka dapat kita ambil contoh salah satu metamorfosis yang akan saya bahas yaitu mengenai metamorfosis holometabola atau metamorfosis sempurna pada vertebrata yaitu pada katak atau rana SP atau pada hewan yang memiliki tulang belakang yaitu pada katak yang memiliki tulang belakang dan melakukan metamorfosis sempurna atau disebut dengan holometabola. Proses ini melibatkan perubahan bentuk dan struktur melalui pertumbuhan sel dan diferensiasi sel. Nah, pada metamorfosis amfibi banyak sekali mengalami perubahan baik secara morfologi maupun fisiologi. Selain itu juga metamorfosis pada amfibi ini termasuk ke dalam keadaan metamorfosis sempurna. Nah, metamorfosis sempurna sendiri kan merupakan suatu metamorfosis yang melewati tahapan-tahapan mulai dari telur, larva, ataupun pupa atau imago hingga menjadi sebuah individu dewasa. Nah, contoh metamorfosis sempurna pada vertebrata atau hewan bertulang belakang yaitu pada katak ini atau amfibi yang mengalami metamorfosis, sama halnya seperti dengan serangga. Kemudian, kecebong anura yang memiliki tubuh langsung dengan ekor panjang bersirip dengan gigi serta rahang berjat tanduk dan lipatan operculum yang menutupi insang. Itu pada kecebong. Nah, kecebong ini merupakan herbivore yang mempunyai usus yang panjang dan berliku-liku, sehingga kecebong akan mengalami metamorfosis untuk mencapai kedewasaannya. Sehingga pada katak, metamorfosis sempurna itu terbagi menjadi beberapa tahapan. Akan saya jelaskan satu-satu. Yang pertama itu ada tahap telur. Nah, telur katak. Yang satu itu ada tahap telur, yaitu telur katak ditutupi dengan kapsul mirip dengan agar-agar yang mengembang saat menyentuh air. Selain itu juga, pengembangan ini membuat volumenya membesar dan janinnya itu terlindungi, sehingga katak ini juga melakukan reproduksi secara fertilisasi eksternal. Pengembangan sel telur membuat volumenya membesar dan janin terlindungi. Telur-telur ini bertumpuk dalam satu tumpuk agar kelangsungan hidup lebih terjaga dan panas juga lebih dapat ketika dia saling berdekatan. Akibatnya kecebong ini dapat menetas dalam waktu singkat. Nah, seperti pada fertilisasi eksternal juga dipengaruhi oleh kondisi suhu, lingkungan, dan juga cuaca. Baru dia masuk ke tahap yang kedua, yaitu tahap kecebong atau tahap 3 hari. Nah, kecebong ini memiliki kepala besar dan tegak, bernapas dengan insang dan mulut terbuka untuk makan. Insang luar muncul 3 hari setelah kecebong luar dari telur dan melekat pada tumbuhan air dengan alat hisapnya. Makanannya masih berupa fitoplankton, sehingga berudu tahap awal ini masih bersifat herbivore. Berikutnya itu ada tahap yang ketiga atau tahap kecebong lanjutan 4 minggu. Nah, insang luar dari si kecebong ini mulai tertutupi oleh tubuh dan digantikan oleh insang dalam. Mereka memakan ganggang, kaki berenang itu mulai muncul seperti berudu katak. Selanjutnya, tahapan yang keempat yaitu perubahan kedua 6 minggu. Kecebong mulai terlihat seperti kodok kecil dengan ekor panjang. Mereka berenang di tepian sungai secara berkelompok. Ekor-ekor ini kemudian memendek dan mulai membentuk seperti bumerang. Kemudian mulai terbentuk lagi lubang hidung dan paru-paru serta celah-celah insang mulai tertutup dan celah-celah insang digantikan oleh anggota gerak depan.
Pada tahap yang kelima, yaitu perubahan lanjutan kedua 9 minggu. Sejenis jaringan terbentuk dan bagian atrium jantung juga mulai terbentuk. Akibatnya jantung kini memiliki 3 ruang, yaitu membantu aliran darah antara jantung dan juga paru-paru. Setelah itu, perubahan lanjutan ketiga, yaitu 16 minggu, kecebong telah memiliki kaki berenang yang kuat, matanya juga telah menonjol, ekornya juga sangat pendek. Dan sampai pada tahap yang terakhir atau perubahan yang terakhir, yaitu kecebong tadi telah berubah menjadi katak-katak dewasa dan berkumpul di tepian sungai sebelum meninggalkan air untuk pertama kalinya. Nah, kemudian mereka juga melakukan secara berkelompok dan bernapas, yang juga digunakan adalah paru-paru dan kulit, tidak lagi menggunakan insang dan tidak lagi ditutupi oleh operkulum. Kulit katak juga selalu basah, tujuannya atau fungsinya sebagai alat pernapasan ketika katak berada di dalam air ataupun di darat. Nah, kulit katak itu sangat tipis karena mengandung kapler darah dan juga dilengkapi dengan kelenjar-kelenjar penghasil lendir di dalam dermis dan di bawah kulit. Sampailah pada tahap yang terakhir, yaitu ibu dan bapak katak. Artinya walaupun si katak ini telah hidup dan tidak bergerombol atau bersama-sama lagi, akan tetapi dia masih memiliki naluri untuk merawat anak-anak mereka. Nah, mereka bertelur kan dalam jumlah besar, maka mereka itu memastikan agar banyak kecebong yang dapat lulus dari predator yang memakan telur. Oleh sebab itulah, pada fertilisasi eksternal ini tadi memiliki beberapa faktor penghambat, itu seperti lingkungan, predator, dan yang lain-lain. Kemudian pada lapisan getalin, atau yang tadi mirip dengan agar-agar, itu fungsinya untuk melindungi telur si kodok atau si katak ini dari predator lain. Beberapa jenis katak dapat memelihara anak mereka dan menjadikan penanggung jawab mereka sendiri sebagai sarang. Kemudian lamanya proses lapa itu berbeda-beda. Pada beberapa jenis, stadium kecebong dapat berlangsung selama 1 tahun atau lebih. Nah, perubahan pertama itu ditandai dengan munculnya pembengkakan pada kedua sisi ujung posterior tubuh yang merupakan tuas-tuas kaki dan berkembang selama periode prametamorfosis sampai menjadi ukuran sepanjang tubuh. Kemudian terjadilah serangkaian perubahan yang cepat, yaitu klimaks metamorfosis, dan dalam waktu yang lebih kurang dari seminggu, kecebong dapat berubah menjadi katak kecil yang sempurna, dan hormon yang berperan dalam pembentukan katak ini, dalam pembentukan metamorfosis katak ini dikontrol oleh hormon tiroid. Nah, jadi itulah tadi contoh dari proses metamorfosis sempurna yang terjadi pada hewan vertebrata, yaitu ada katak yang dimulai dari beberapa tahapan, mulai dari telur, kemudian berubah menjadi kecebong muda, kecebong dewasa, hingga berakhir menjadi katak dewasa.